Konnichiwa Sensei, saya Jeremiah Sinaga, NIM 2078082 dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan 4 kosakata kata kerja dan 1 kata benda. Kosakata yang pertama adalah tabemas, yang kedua homemas, yang ketiga kotemas, yang keempat oishimas, dan yang kelima kosakata benda adalah tabako. Dari 4 kosakata kata kerja yang saya jelaskan adalah bentuk mas, bentuk kru, raremas, dan bentuk nai. Bentuk mas merupakan adalah bentuk sopan, informal, sedangkan ru sendiri adalah bentuk kamus atau informal. Mas bentuk formal, sedangkan ru bentuk informal. Nah, raremas sendiri adalah yang artinya bisa atau bentuk pasif. Nai sendiri adalah bentuk tidak atau jangan melakukan sesuatu. Yang pertama adalah tabemas. Tabemas merupakan bentuk sopan, dan taberu merupakan bentuk kamus, dan taberaremas bentuk bisa, yang artinya bisa atau pasif. Yang pertama contohnya adalah mainichi goho tabemas, setiap hari makan nasi. Yang kedua, oishi ramen ga taberaremas, yang artinya Anda bisa makan ramen enak. Yang selanjutnya adalah kesa watashi to otosan wa gohan wo tabemasu taberaremasen desta, yang artinya pagi ini ayah saya tidak bisa makan nasi. Yang selanjutnya adalah hiro gohan o tabenai, yang artinya jangan makan siang. Kosakata yang selanjutnya adalah kosakata homemas, yang artinya dipuji. Contohnya sendiri adalah mai asa chichi to haha wa watashi ni homemas, yang artinya saya memuji ayah dan ibu saya untuk pengirimannya. Yang selanjutnya mirasang wa watashi ni homenai, yang artinya mirasang, saya tidak memuji Anda karena menyerahkan. Yang selanjutnya adalah imoto-sang wa haha ni homerareru, yang artinya adikku dipuji oleh ibunya. Kosakata ketiga adalah kotemas, yang artinya dijawab. Contoh kalimatnya adalah chichi itsumo denwa o kotemas. Yang selanjutnya ialah haha no denwa o kotaenai, yang artinya telepon ibu saya tidak bisa dijawab. Selanjutnya adalah obasang denwa madeni koterareru, Pak Oba bisa menjawab telepon. Selanjutnya adalah oiseimasu, diajar. Sensei wa watashi ni nihongo o oiseimasu, yang artinya saya akan mengajar bahasa Jepang kepada guru. Yang selanjutnya adalah sensei wa imoto ni Indonesia go ni oserareru, yang artinya saya akan mengajar, sensei akan mengajar di Indonesia. Selanjutnya mira wa watashi ni eigo o oisenai. Yang selanjutnya adalah tabako. Tabako merupakan kata benda yang dibantu dengan kata kerja suite. Nah, suite sendiri digabungkan dalam bentuk suitemo, suitewa, dan sutemo. Contoh kalimat adalah sumimasen, tabako o sutemo kamaimasen ka, yang artinya permisi, apakah boleh merokok? Di sini bentuk kalimat adalah kata benda ditambah sutemo tambah kaimasen ka, atau bentuk tanya. Yang selanjutnya adalah tabako sutewa ikimasen. Tembakau tidak baik untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah tabako sutemo
Ides, Anda bisa merokok. Itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi Sang. Konnichiwa Sensei. Arigato buat Jere-san yang sudah menjelaskan kosakata sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan 5 kosakata yang telah saya dapatkan. Kosakata yang pertama itu kaimas. Kosakata bahasa Jepang yang berarti membeli. Bisa digunakan dalam percakapan saat membeli atau telah membeli suatu barang atau benda. Contoh pola kalimatnya yaitu Ima okasan wa konbini de yasai o kaimas, yang artinya sekarang ibu di konbini sedang membeli sayur. Contoh kedua itu Mira to Rani wa isho ni kaimono katta imas. Mira dan Rani sedang berbelanja. Contoh yang ketiga yaitu Kino Dina sang wa atarashi kuruma o katta, yang artinya kemarin Dina membeli mobil baru. Contoh kedua adalah kakimas. Kosakata yang berarti menulis atau menggambar. Digunakan untuk menjelaskan kegiatan seseorang yang sedang menulis atau menggambar sesuatu. Contoh pertama yaitu Kinokara Mirawa Sosetsu o Kakimasta, yang artinya dari kemarin Mira menulis novel. Contoh kedua, Sensei wa uta o kaite imas. Sensei sedang menulis puisi. Contoh ketiga adalah kikimas, kosakata dalam bahasa Jepang yang berarti mendengar, digunakan untuk menjelaskan kegiatan atau situasi saat mendengar sebuah suara, bisa suara musik atau suara lain. Contoh pertama yaitu Mira-san wa uta o kiku no ga suki desu. Mira suka mendengarkan musik. Contoh kedua adalah Jeremy-san wa ongaku o kite imasu. Jeremy sedang mendengarkan musik. Kosakata keempat adalah akemas. Kosakata dalam bahasa Jepang yang berarti membuka. Digunakan untuk menjelaskan kegiatan membuka sesuatu, contohnya seperti pintu atau jendela. Contoh pola kalimatnya adalah Atsui kara mado o akete kudasai, yang artinya karena panas, tolong buka jendela. Contoh kedua adalah doa o akete arimas, yang artinya adalah pintu terbuka. Kosakata kelima dan terakhir adalah shimemas. Kosakata dalam bahasa Jepang yang berarti menutup. Digunakan untuk menjelaskan kegiatan atau pekerjaan menutup sesuatu. Contoh seperti jendela atau gerbang. Contoh pertama adalah Samui kara doa o shimete kudasai. Karena dingin, tolong tutup pintu. Contoh pola kalimat kedua adalah Mado o shimete arimasu, yang artinya jendela tertutup. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Sensei izin perkenalkan diri, nama saya Thomas Senturi dengan NIM 210700804. Di sini saya akan mengerjakan UAS persiapan N5. Yang pertama yaitu okimas, yang artinya bangun. Okimas merupakan kata kerja. Contoh yang pertama yaitu kata kerja bentuk T tambah dengan okimas. Kita masuk langsung ke contohnya yaitu jusuo yaste okimas, akan mendinginkan jus. Jadi pola kalimat ini adalah masih akan dilakukan atau bisa dibilang yang akan datang. Belum dilakukan sekarang ataupun belum dilakukan sebelumnya. Yang kedua yaitu kata kerja mas. Contohnya astawa rokujini okimas, yang artinya besok saya bangun pukul 6. Jadi kata kerja ini bisa berhubungan dengan masa yang akan datang. Yang ketiga, kata benda, waktu, tambah ni, tambah kata kerja. Contohnya itu sanjini, sanjihani okimas, yang artinya bangun pukul 6:30. Ini hal yang biasa dilakukan berulang-ulang. Bisa dibilang juga pola kalimat yang bisa digunakan untuk masa yang akan datang. Kita lanjut ke pola kalimat kedua yaitu nimas, nah tidur.
Kita masuk langsung ke contohnya, hampir sama juga ini kata kerja juga. Yang pertama itu kata kerja bentuk fukusu, tambah kata benda, ditambah kata partikel ni atau ga, tambah objek, tambah partikel o, ditambah kata kerja. Contohnya, neruma ini mado simas. Yang artinya, sebelum tidur saya menutup jendela. Pola kalimat ini lebih mengarah juga ke masa yang akan datang, tapi dia hanya sekedar memberitahu atau biasa dilakukannya. Contoh kedua hampir sama dengan pola kalimat yang sebelumnya. Niruma ini how I araimas. Yang artinya sebelum tidur menyikat gigi. Karena sama saja langsung ke nomor 2-nya. Kata benda ditambah partikelnya atau ga ditambah kata kerja. Contohnya mai banggo jini nemas. Yang artinya setiap malam tidur jam 5. Ini merupakan hal yang dilakukan terus-menerus atau bisa dibilang pola kalimat yang untuk masa sekarang ataupun bisa juga untuk masa yang akan datang. Kata kerja yang ketiga itu adalah hatarakimas, yaitu artinya bekerja. Masuk ke contohnya dengan pola kalimat yang sama dengan 3 contoh. Kata benda ditambah dengan ni, ditambahkan kata benda lagi. Yang pertama itu maichi ni hatarakimas. Yang artinya setiap hari saya bekerja. Kyo wa hatarakimaseng, yaitu semalam saya tidak bekerja. Ini merupakan bentuk negatifnya. Yang pertama itu adalah bentuk positifnya. Yang ketiga, estawa nanajini hatarakimas. Artinya besok bekerja jam 7. Ini merupakan pola kalimat yang bisa digunakan untuk masa yang akan datang. Yang keempat, yasumimas, libur, merupakan kata kerja juga. Contohnya, yang pertama, pola kalimatnya kata benda ditambah dengan o, ditambah dengan kata kerja. Langsung masuk ke contohnya, sanjo nichimade kaisao yasumimas. Artinya, sampai tanggal 30 kantor libur. Ini merupakan pola kalimat yang digunakan untuk masa yang akan datang. Yang kedua, kata benda ditambah dengan ni, ditambah dengan kata kerja yang sudah lampau. Termasuk contohnya, no wa arobaito ni yasumimashita. Artinya kemarin saya libur kerja part-time. Pola kalimat ini digunakan untuk masa yang lalu. Yang ketiga, pola kalimatnya kata benda ditambah dengan wa, tambah dengan kata kerja. Masuk semua contohnya, inyobi kara michiobi made gakowa yasumimasu. Dari hari Jumat sampai hari Minggu sekolah libur. Pola kalimat ini biasa digunakan untuk dari tanggal segini sampai tanggal terakhir sesuai dengan ketentuan tanggalnya. Itu bisa dibilang sudah ada perkiraannya. Lanjut lagi, benkyo shimasu merupakan kata kerja terakhir atau belajar. Kata benda ditambah kata kerja. Ini adalah contoh kalimat pertama. Langsung masuk ke contohnya. Hachiji kara juniji made benkyo shimasu. Yang artinya dari jam 8 sampai jam 12 saya belajar. Ini bersama dengan pola kalimat sebelumnya. Cuma berbedanya ini hanya menggunakan kata benda ditambahkan dengan kata kerja. Yang keduanya ada nihongo benkyo shimasu. Yang artinya belajar bahasa Jepang. Sudah pasti ya ini masa yang sekarang lah dua-duanya contoh ini. Yang contoh kalimat selanjutnya, pola kalimatnya kata benda ditambah dengan partikel o ditambah kata kerja. Untuk contohnya ichi jikang ni niko shukuyo o benkyo shimasu. Yang artinya 1 jam saya belajar soal-soal. Pola kalimat ini biasanya digunakan untuk memberitakan sesuatu. Ya, ini aja, hanya ini saja yang bisa saya jelaskan Sensei. Terima kasih atas perhatiannya. Minasan, konbanwa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 kata kerja. Kata kerja pertama adalah kisetsu atau musim. Di Jepang mereka mengenal 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Namun kita di Indonesia yang tinggal di daerah tropis mengenal 2 musim,
dua musim itu akan saya jelaskan dengan contoh kalimat ini, yaitu Indonesia ni wa kizasu ga futatsu ni arimasu. Kanki to uki. Kanki adalah musim kemarau dan uki adalah musim hujan. Kemudian ada apa saja musim di Jepang? Musim pertama adalah haru atau musim semi. Haru no toki hanami ga ichiban omoshiroi to omoimasu. Pada saat musim semi, melihat bunga sakura adalah hal yang paling menarik menurut saya. Karena pada saat musim semi, pohon-pohon sakura mulai bermekaran. Dan pohon sakura hanya bermekaran di musim semi ini. Kemudian musim kedua, Natsu. Natsu no toki, watashi to kazoku wa hanabi o mi ni ikou to omotte imasu. Pada saat musim kemarau, saya dan keluarga berencana untuk pergi melihat kembang api. Kenapa? Karena pada saat musim kemarau, anak-anak sekolah mulai berliburan. Dan biasa banyak festival-festival diadakan di musim kemarau ini. Dan di setiap penghujung acara festival tersebut ada kembang api. Nah, lanjut saya ke musim ketiga, yaitu Aki atau musim gugur. Momiji wo ochinagara aki ga kimasu. Pada saat musim gugur sudah datang, pohon-pohon akan berguguran. Daun-daun dari pohon akan berguguran. Nah, tempat yang paling bagus untuk melihat pohon-pohon berguguran adalah di Kyoto. Lanjut saja ke musim terakhir, yaitu Fuyu. Fuyu wa ichiban sumetai no kisetsu. Musim dingin adalah musim yang paling dingin. Nah, namun sedingin-dinginnya dari musim dingin ini, orang Jepang biasa pergi ke Hokkaido untuk melihat festival ini, festival es. Itu saja akhir dari penjelasan saya. Terima kasih.